Misnara. Silahkan Misnara nyalakan kamera Anda. Misnara. Saya tanya dulu nih, Misnara. Kok aku jadi... Saya tanya, muslimah? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Insya Allah. Muslimah. Silakan Misnara, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, Oke, silakan. Misnara, coba kalau bisa itu kepala kita itu sama tinggi gitu, biar bagus gitu hasilnya nanti. Bang. Silakan. Tidak dengar. Mantap, segini cocok. Ya, siap, silakan Misnara. Apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa sih Abang nih selalu mengotak-atik macam tak ada kepuasan lah dengan Islam ini, kenapa? Oke. Sebenarnya saya tidak mengatakan tidak ada kepuasan. Begini, karena banyak orang-orang Islam yang membahas Kristen. Jadi ada sekumpulan ulama-ulama, ustadz-ustadz, para pengajar-pengajar Islam di media sosial, di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mereka membahas Kristen. Nah, saya nih sebagai seorang Kristen, saya responlah mereka itu. Saya tanggapi. Begitu. Jadi bukan mengutak-ngatik, bukan tidak puas, tetapi merespon. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Untuk apa direspon, Bang? Untuk apa direspon? Karena kalau tidak direspon, seolah-olah kesan yang ditimbulkan adalah bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar. Satu contoh misalnya. Mereka mengatakan begini, justru agama Islam itulah yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Justru Islam itulah yang mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen sendiri malah mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Orang Islam disunat, Yesus disunat. Nah, berarti orang Islam lah yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, kalau yang seperti ini tidak dijawab, maka seolah-olah kesannya benar. Nah, makanya saya jawab begitu. Itulah pentingnya menjawab. Silakan. Disunat itu dalam agama Kristen itu apa itu? Dikerat kulit katanya. Ya, kulit. Iya, itu supaya apa? Baik, di dalam agama Kristen, sunat itu adalah sebuah tanda perjanjian. Saya kasih tahu dulu, kalau orang berjanji, misal, asal dari mana? Malaysia kah atau dari Indonesia? Indonesia. Indonesia, berarti tahu paham bahasa Indonesia. Ketika ada seseorang mengikat perjanjian, maka ada yang namanya tanda perjanjian. Biasanya kita itu pakai yang namanya surat atau materai atau cap begitu. Itu sebagai tanda perjanjian. Nah, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, apa tanda perjanjiannya itu adalah berkitan. Jadi dikerat kulit katannya itu. Itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, tetapi di dalam kekristenan tanda perjanjian, jadi perjanjian itu diperbaharui. Ya, bukan lagi sunat tanda perjanjiannya, tetapi darah Yesus. Seperti itu. Makanya kata Tuhan Yesus, inilah Bang. Ya karena Muslim nggak tahu, makanya mereka kalau diomong itu pusing. Pusing. Ya karena Islam kalau sunat, Islam tidak tahu sunat itu apa. Tahu. Sebentar, coba saya tanya dulu, Nara. Untuk kesehatan. Baik. Oke, dalilnya di mana? Aku nggak tahu dalilnya, itu yang penting itu untuk kesehatan. Nah, makanya saya bilang Islam itu adalah agama ngarang bebas. Saya kasih tahu Nara, begini. Makanya saya tulis begini, gini, sedikit Nara bisa tanggapi.
Islam itu sudah pasti salah. Udah pasti, udah dijamin itu Islam itu udah pasti salah. Begini, Islam sebenarnya Muhammad ini asal usulnya itu dari Muhammad. Muhammad melihat orang-orang Yahudi itu sunat. Sunat nih orang Yahudi, ikutan biar mengikuti ajaran terdahulu. Tetapi sayang seribu sayang, ketika umat muslim sunat, sunatnya umat muslim itu tidak yang dimaksud dengan sunat yang ada di dalam perjanjian lama. Sunat di dalam hukum Taurat itu dilakukan kepada setiap pria yang berumur 8 hari. Dan sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah sementara umat muslim sunat nggak peduli. Nggak ada sunat muslim 8 hari itu nggak ada. Muslim sunat ketika kapan saja dia mau perlu sunat. Dan sunatnya memang nggak jelas mau buat apa. Akhirnya dikarang-karang lah untuk kebersihan. Sekarang saya mau tanya nih. Sedikit Nara. Tunggu, sedikit. Aku tanya dulu. Perempuan sunat nggak? Sebentar saya tanya. Perempuan sunat nggak dalam agama Islam? Sebetulnya dia mau disunat boleh, nggak disunat pun boleh. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya aku nggak tahu, Bang. Nggak tahu lah. Yo nggak tahu. Yang mau tanya saya. Dalilnya nggak. Dalilnya aku nggak tahu karena kalau perempuan itu bisa disunat ataupun bisa boleh enggak. Jadi ya, terus Nara kamu kalau kesini kalau gitu ngapain? Kamu kesini cuma jawab nggak tahu terus gimana? Bukan, aku kan gini. Abang bilang Kristen ribet, tapi lebih ribet lagi. Aku rasa itu Islam lebih ribet lagi. Ribetnya Islam itu gini. Ribetnya Islam itu adalah ribet akan hal-hal yang bahkan mereka orang Islam sendiri nggak tahu. Contoh. Kalau sholat tangannya harus begini. Kenapa harus begini? Terus harus begini. Ada yang bilang di perut begini, ada yang bilang di dada begini. Mumat. Terus saya tanya, kenapa harus begini? Memang betul. Betul kan? Terus tangannya harus begini-begini. Betul nggak? Itu semua ada artinya, Bang. Oke, coba sekarang saya tanya. Ketika umat muslim sholat, takbiratul ihram, begini tangannya betul? Betul nggak? Apa? Kenapa harus begini? Ya. Kenapa tangan harus begini? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang sini, ada yang depan begini. Coba, yang mana yang benar? Yang simpel aja, nggak mungkin. Hoi, kan nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. Hoi, pasti. Iya, kenapa begini? Kenapa begini? Ya itu tadi, Bang, kan kita nggak mungkin kita tadi mau menyapa Allah nggak mungkin, woi, kan nggak mungkin gitu. Iya, kenapa begini? Udah sekarang gini aja, Bang. Memang itu Islam. Nah, makanya saya bilang mumet. Memang Islam mumet, rumit, banyak rumit, aturannya. Makanya udah rumit tidak pasti masuk surga. Sudahlah rumit. Sudahlah rumit, sudahlah nggak tahu kenapa begitu, sudahlah sholat 5 kali sehari, pusing, ganggu kerjaan. Setelah itu dikatakan mudah-mudahan kamu masuk surga. Makanya saya umpamakan masuk Islam itu seperti masuk menerima lowongan kerjaan yang bunyinya begini. Bekerjalah kepada saya dengan kerja yang sebaik-baiknya, semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, akhir bulan mudah-mudahan kamu saya gaji. Itu Islam tuh kayak begitu. Memangnya gini ya, Bang. Apakah ada di agama lain itu dijaminkan surga? Apa kata Tuhan Yesus? Di agama lain dijaminkan surga. Oke, apa kata Tuhan Yesus? Enggak, Akulah aku ikut Islam, Bang. Dengar dulu. Seandainya, ini dengeri dulu ya. Seandainya di agama lain ada menjanjikan surga. Di agama lain itu diterima di surga itu, pasti aku pindah ke sana. Karena Islamnya kan repot. Pagi-pagi mesti bangun, mesti mandi, puasa, banyak istighfar.
Kan repot kan? Ya udah tahu ruwet, kenapa diikutin? Sayangnya Bang. Sayangnya di Al-Quran, di surga itu tidak menerima agama lain kecuali Islam. Justru jadi apaan kami? Baik. Justru inilah makanya Kalau saya ada bilang agama nih lain teman-teman. yang bisa menjaminkan yang diterima di surga sana, banyak orang pindah Bang. Oke, baik. Karena yang diterima di sana cuma umat Nabi Muhammad Bang. Sungguh Yang diterima di surga. Makanya saja. Hayalan saja. Baik. Bang, betul baik. Bang. Makanya dengar dulu lah saya ngomong. Oke, silakan. Makanya di sana itu nanti disempurnakan. Bukan yang setelah berbuat dosa nanti dijanjikan masuk surga, langsung masuk surga. Enggak Bang. Orang Islam sendiri pun nanti enggak langsung masuk surga. Ada prosesnya. Ditimbang dulu berat mana dosa antara pahala. Oke, bisa saya tanggapi? Yang katanya abang nanti di sana ditemani bidadari apa itu tidak segampang itu Bang. Semua ada prosesnya. Oke. Jadi jangan abang salah-salahkan Islam. Jadi kami aja yang memang dijamin masuk surga, tapi mesti memperbanyak pahala daripada dosa. Karena di Al-Quran itu Bang, yang diterima cuman agama Islam di dalam surga, yang lain no way. Yang diterima cuma umat Nabi Muhammad. Oke, sudah? Yang ada di surga. Dah. Baik, saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, apa yang diutarakan oleh Miss Nara tadi itu tidak benar. Ajaran agama Islam. Mana tidak benar? Katanya mau ditanggapi. Boleh nggak ditanggapi? Boleh ditanggapi? Boleh. Ini banyak protes, tapi protesnya yang aneh-aneh. Baik. Kalau saya ngomong pakai dalil, kalau saya ngomong pakai Al-Quran, kalau dia ngomong pakai Al-Cungur. Baik. Saya balikan kamera saya. Kita adu Al-Quran versus Al-Cungur. Baik. Kita buka ini Quran surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Apa dikatakan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Selamat umat muslim mendatangi neraka. Ini jelas ayatnya. Ya. Surat Maryam ayat 71. Makasih. Nah, saya akan kuatkan lagi. Saya akan kuatkan dengan Quran surat Al-Ahqaf. Ya, kelihatan ya? Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Qul ma kuntu, ya. Qul, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui. Perhatikan, Muhammad disuruh berkata, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Muhammad tidak tahu dia. Bahkan dia katakan dia tidak dijamin masuk surga. Nih, perhatikan ya. Apakah Muhammad dia tahu masuk surga? Nih. Perhatikan. Saya akan tunjukkan hadisnya di mana Muhammad dikatakan tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Perhatikan. Saya akan bacakan. Ya. Hadisnya, sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Bang, apa kebanyakan baca hadis itu di dalam Islam aja. Kalau Bang. saya harus ada dalilnya. Nih.
Kalau saya ada dalilnya. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya. Dia berkata begini, tidak ada nih. Perhatikan ya. Dikatakan bagaimana cara memahami akidah sebelum dibahas, kita kutip terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad tidak pernah menjamin masuk surga. Ini jelas sekali. Tidak juga denganku. Bahkan seorang profesor, seorang ahli, seorang tafsir Al-Quran, seorang ulama besar, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapak dari Najwa Shihab. Apa dikatakan? Nih, ya kan? Saya akan tunjukkan pernyataan dari Quraisy Shihab ya. Iya, sebentar. Bahwa kata beliau, Muhammad itu tidak benar dijamin masuk surga. Supaya umat muslim jangan, atau umat muslim berhenti menebar hoax. Perhatikan ini. Ini dalam acara buka puasa nih ya. Dengarkan. Di segmen yang terakhir Pak Quraisy. Nih, dengarkan. Untuk pertanyaan saya ataupun dia tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang paling mulia. Perhatikan. Pertanyaannya begini, ada sudah dijamin masuk surga kan? Ya, itu orang yang mengklaim. Itu orang yang mengklaim bilang begini. Tenang dulu. Ini makanya umat muslim nih kalau nonton nggak pernah sampai habis. Tenang. Kalau nonton itu sampai habis. Yang menyebabkan kalian tersesat adalah belum selesai pesannya, kalian sudah keburu mengatakan amin. Belum selesai, dengerin. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan, masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. Nah, tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Ya kalau orang awam mengatakan Muhammad dapat jaminan surga, kalau Quran bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya dan juga terhadap umat muslim. Bahkan menurut Al-Quran surat Maryam ayat 71, dan sudah ditetapkan bagi kalian untuk mendatangi neraka itu. Silakan. Udah sekarang gini aja Bang. Memang semua umat itu nanti pada di neraka. Tapi yang paling kekal itu, tapi nanti kami dinaikkan ke surga, kalian ditinggalin neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Yang jelas-jelas aja yang diterima di surga itu hanyalah umat Islam. Ya, mana dalilnya bahwa yang masuk surga itu umat muslim? Mana dalilnya? Tengok di Al-Quran. Kalau ada ayat Quran yang mengatakan bahwasanya umat muslim masuk surga, saya terjun dari Monas. Mana dalilnya umat muslim masuk dari kemarin surga? apa kan tak terjun? Yang ada, dengarkan Nara. You bisa baca Al-Quran dengan artinya, pasti you tahu. Oke, Nara, saya mau bilang sama kamu begini. Di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 30, 31, 33 Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Itu yang dijanjikan. Nggak ada bilang nggak ada di gadis-gadis montok, nggak ada di situ, clear nggak ada. Wah, itu hanya apa? Aduh. Kalau kebun anggur, Bang,
Anda akan Gitu nggak? dikasih Itu. gadis-gadis montok. Waduh, ini Nggak ada ceritanya macam itu. Itu tidak semudah itu. iya karena kamu masih Islam makanya kamu nggak tahu itu. Coba Kenapa kamu aku tahu masuk- itu pasti kamu tidak jadi Islam lagi. Kenapa aku masih Islam? Karena Islamlah yang diterima di surga. Di agama lain tidak diterima di surga. Baik, kita akan tunjukkan ya, kita akan tunjukkan kepada mereka. Bang, itu hadis-hadis yang you baca itu semua itu mungkin salah arti. Di dalam Islam ini Bang, baca ayat aja salah dengungnya aja udah salah arti. Ya Misalkan masalahnya kan ini kan Al-Fatihah. yang kita baca tulisan, bukan dengungan kita. Yang kita baca kan Iya, itu. tulisannya. Baik, saya akan bacakan Memang ya. betul. Waduh. Contohnya gini tuh dulu. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan alham kan. Tapi kalau hanya itu di tenggorokan artinya udah beda dengan Mulai biasa aja. kerjaan orang Islam selalu begitu dari dulu itu aja yang ada dibahas. dua arti Bang. Berarti yang di Iya, dalil-dalil yang you baca intinya- itu Oke, salah. intinya bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga. Oke, kebun-kebun anggur, betul nggak? Kebun-kebun anggur, buah-buahan dan sungai susu. Itu Dan betul. gadis-gadis yang berpayudara bontok, betul nggak? Nggak ada, itu udah ada. Gadis-gadis nggak ada. Yang ada bidadari untuk orang-orang takwa. Bukan semua, tidak sembarangan. Bang. Baik, kita Tidak akan semua kita bisa akan dapat. bacakan saja ya. Kita akan bacakan saja ya. Sungguh mereka Di ini dalam Al-Quran, orang-orang Bang, yang sekali nekat. lagi, Bang. Oke, baik. Saya akan bacakan di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Saya balikan kamera saya. Luar biasa, kaum muslimin mengingkari kitabnya. Kaum muslimin malu dengan kitabnya sendiri. Perhatikan. Kok malu, gak malu. Yang Oke, menulis coba artinya baca itu ini. dia salah, Coba baca salah ini. dengungnya. Oke, coba baca ini. Nggak nampak aku. Waqaiba. Nggak ada. Ini loh, coba baca ini. Nggak pakai spek, Bang. Nggak baca. Waqaiba. Waqaiba. As- Atroban. nggak pan- Waduh. Apa arti waqaiba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya? Ini loh Quran surat Bang, An-Naba itu- ayat 33. Salah. Ini. Itu salah dengungnya itu. Makanya aku nggak berani baca karena Salah takut salah dengung. Salah baca. Aduh, mendengung Gitu, Bang. aja. Gini aja, baca Al-Fatihah. Gini aja. Baca Al-Fatihah Gini aja. Kalau Gini aja, Miss Nara. kalau dia salah Gini aja, hanya, kamu punya Quran gak di situ? tenggorokan Sedikit, itu sedikit. salah artinya. Gini. Ada. Oke, kamu punya Quran gak di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33 di situ, coba. Surat An-Naba ayat 33. Disangkain kita bohong-bohong. Silakan. Waduh, dia tidak mau dia kalau dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Dia maunya dikasih pangeran-pangeran. Salah arti. Salah arti itu. Ya coba dibaca situ, coba. Surat An-Naba, kita mulai dari 31 coba. Hadiah sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa adalah Pahala jangan yang dibaca. diberi. Baca An-Naba 30, 31, 32, 33 coba baca. Lagi halangan Bang, nggak boleh baca. Alasan saja. Dia sudah tahu di situ tulisannya. Wah, bener di gadis-gadis montok. Ya, bukan, nggak ada gadis-gadis bontok yang ada. Ya udah coba baca, coba. Susu. Baca 31, Yang ada 32, yang ada 33. air susu. Baca.
Yang Coba, ada air dijanjikan air Baca susu, dulu 31, baca 31-nya, baca air 31-nya. susu dan buah-buahan. Baca 31. Sesungguhnya Oke, dia agak minus. Coba abang di situ apa? Coba baca aja, kami yang baca. Nanti kalau saya yang baca kamu tidak percaya, silakan. Udah abang baca dulu di situ. Ya baca saja kan kamu gampang sih baca itu, silakan. Udah minus makan nampak bang. Aduh, pantesan tidak nampak karena kamu tidak melihat di situ kebenaran. Pantesan Tapi di saja situ- masih Islam. Pesan saya begini saja, di situ- Nara. Tapi di Nara, situ pesan saya nggak ada begini. yang gadis montok itu nggak ada di situ. Itu Ya, hanya karena salah. kamu gini Nara, gini. Ini serius ya, gini. Saya hanya mau berpesan kepada kamu begini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti ajaran Muhammad, yang ada ya kayak begitu, gadis-gadis montok, Nah itu Ya itu kan? versi bidadari. yang Itu bukan nggak ada versi gadis saya. montok, yang ada bidadari surga, bidadari Itu surga bukan yang versi ada. saya, itu versinya Muhammad. Aduh, makasih Kunadi, Nggak ada makasih. ditulis di situ ya. Nggak Oke ada dah, ditulis kamu di situ. belajar dulu lah, ya, belajar dulu sana. Aduh, kamu baca saja tidak mau, dibawa dulu sana. Heran saya dengan mereka ini.